ini tidak seperti apa yang beredar rumornya. Seakan-akan sudah ada plot-plot sekian menteri dan nama-namanya sudah beredar. Kemudian kalau itu memang ada simbol PDIP di sana, Mbak Puan hari ini sebagai tokoh yang kemudian hari ini mengatakan apakah Bang Ciko belum yakin itu bahwa PDIP masih sebagai check and balances di luar pemerintah sejauh ini. Tapi ingat, saya recall ya, PDIP seolah-olah mengajukan syarat nih kalau mau bergabung dengan koalisi Prabowo. Anda ngomong di sebelah sini, salah satunya Puan jadi ketua DPR untuk periode selanjutnya. Dan ternyata benar, terwujud 1 Oktober kemarin Puan dilantik. Apakah ini artinya sinyal-sinyal bergabungnya PDIP semakin jelas? Ya, kalau kita lihat. Saya pikir Bang, prediksi saya benar, tepat gitu. Bahwa kalau ditanya di mana posisi PDIP, itu pertanyaan sudah basi. Tidak perlu lagi kita teruskan. Sudah jelas. Sudah clear ketok palu setelah tidak adanya revisi Undang-Undang MD3. Karena itu barternya. Itu titik komprominya menurut Anda? Di situ titik mutual understanding, persamaan kepentingannya. Sehingga memang hari ini apresiasi Puan disambut sebagai ketua DPR hampir tidak, bahkan penuh kegembiraan kan semua partai diberikan ruang. Ini adalah bentuk perwujudan dari persamaan kepentingan yang udah ketemu. Jadi posisi PDIP hanya bicara soal berapa menteri saja. Kalau posisi di pemerintahan sudah clear menurut saya. Setelah Puan resmi menjadi ketua DPR tanpa ada revisi Undang-Undang MD3. Karena itu pernah terjadi ketika Golkar bukan pemenang tapi ketua DPR karena adanya revisi Undang-Undang MD3. Nah sekarang tidak ada senyap, tidak ada revisi, digoyang-goyang lagi. Tidak ada digoyang-goyang. Awal tahun 2024 itu sangat kencang ya isu revisi undang-undang. Itu ketika MD3. Ada resiko ke situ. Jadi ini sudah clear bahwa prediksi saya sudah tepat. Oke. Kita tanya sama politisi PDI Perjuangan ini, peramal politiknya bilang udah yakin banget ini, nggak usah ditanya deh. Posisi PDI Perjuangan sudah pasti gabung di pemerintah. Yang ditanya itu sekarang kursinya berapa menteri. Tadi pas Bung Pangi lagi menyampaikan itu saya colek Bung Daniel gitu. Oh dia lebih tahu dari kita ya. Gitu. Bilang, itu menarik. Oke, memang menarik. Emang kan sekarang ini yang lebih banyak beredar itu saya bisa pastikan itu rumor karena memang belum bisa dipastikan. Kalau ditanya siapa asal muasal statement itu dapatnya, ya kan? Tunggu. Let's say terkait dengan menteri dari PDIP, ya kan? Di PDI Perjuangan ada katanya Bang Aswar Anas, ya kan? Kemudian yang bukan kader disebut dekat dengan PDI Perjuangan Pak Budi Gunawan, gitu. Tapi kan kalau ditanya kembali siapa yang mengawali rumors itu nggak ada yang bisa bilang. Oke, kalau rumors kursi menteri masih nggak ada yang jelas kan. Tapi terkait dengan rumors bahwa ini titik mutual understandingnya ketemu nih, kursi ketua DPR nggak ditarik dari PDI Perjuangan, gitu MD3 nggak jadi revisi. Gitu. Banyak hal yang kalau kita bicara soal demokrasi bukan hanya di Indonesia gitu ya, ketika ketua Kongres kalau di Amerika Serikat bisa dari partai yang bukan partai berkuasa, itu kan bisa juga gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri saya rasa bukan hal yang kemudian menjadi aneh juga kalau ketua DPR-nya bukan dari partai yang berkuasa, dan bahkan akan lebih bagus untuk checks and balances, itu satu. Tapi kan kalau bicara soal apakah PDI Perjuangan, kita bicara spiritnya dulu deh. Apakah PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Oh iya, jelas. Artinya gini, kita juga akan mendoakan dan berupaya supaya pemerintah ini sukses. Karena kita inginkan Indonesia sukses. Kalau pemerintahnya sukses, tentu masyarakatnya artinya sejahtera, pembangunan merata, kan hal-hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu tidak harus menjadi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, ada dalam kabinet atau di luar kabinet. Kalau kita bicara soal gotong royong, kita bicara soal bahu membahu membangun bangsa ini dengan sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, berada di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama bahu-membahu, sama-sama bergotong royong. Nah, pada hari-hari ini kalau bisa saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak fokus terkait dengan hal tersebut. Yang kita fokus adalah gimana kita memenangkan soal pilkada. Belum menjadi pembicaraan formal di internal kami. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan antara senior-senior di PDI Perjuangan dengan senior-senior dari Partai Gerindra misalnya, atau partai-partai lain yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju misalnya. Tapi ini tidak seperti apa yang beredar rumornya. Seakan-akan sudah ada plot-plot sekian menteri dan nama-namanya sudah beredar. Nah, kita ketahui kalau di PDI Perjuangan ini, kalau Ibu Megawati Soekarno Putri belum mengeluarkan
Titah. suara, ya kan? Iya dan tidak. Belum memutuskan karena memang beliau diberi amanah oleh Kongres kami sebelumnya untuk hal-hal yang sifatnya kebijakan strategis adalah hak prerogatif beliau. Ya kita tahulah, kita bicara soal Pilkada Jakarta Mas Ciko, misalnya kan, bentar, banyak hal yang rumornya Sebelum kita tidak kesana. terbukti benar, ternyata orang lain yang dicalonkan. Oke, Hal ini sebelum sering kesana terjadi. nggak tadi dikonfirmasi nih bahwa ya PDIP akan mendukung pemerintahnya Prabowo di sini tadi disebutkan seperti itu. Iya. Walaupun kursi menterinya terbelakangan lah Iya, urusannya. memang kalau bicara kemarin kan kita bicara menteri. Kalau 2 bagi PDP kan tidak sejalan lah. Kalau 2 atau 3 pengorbanannya terlalu panjang nih, berat gitu perjuangan terhadap demokrasi. Ini kan Partai Demokrasi Perjuangan hanya untuk dapat 2 menteri pengorbanan. Tapi saya bicara Pengorbanan yang pas menurut Anda berapa? ya harusnya 3 atau 5 kalau 3 memang atau sekalian. Kalau enggak ya memang pengkoreksi pemerintah saja. Karena gini, apa yang disampaikan Bang Ciko di dalam pendekatan perilaku pemilih, karakter perilaku pemilih presidensial, itu memang karakter masyarakat kita harusnya begitu. Misalnya begini Bang Ciko, presiden dia pilih dari Republik. Nanti anggota senatornya atau DPR-nya dia pilih dari Demokrat. Apa yang dilakukan oleh pemilih di Amerika Serikat itu dengan kondisi sadar, mereka melakukan split ticket voting, membagi pilihan politiknya. Tujuannya apa? Check and balances. Eksekutifnya Republik, pengawasnya, kontrolnya sebagai second opinionnya itu adalah dari Demokrat. Itu dengan sadar mereka membagi pilihan politik supaya ada keseimbangan, supaya ada check and balance. Di Indonesia kan nggak bisa straight ticket voting semua. Presidennya pilihan Partai Gerindra, presidennya Prabowo. Nah itu yang kemudian kalau itu memang ada simbol PDIP di sana, Mbak Puan hari ini sebagai tokoh yang kemudian hari ini mengatakan apakah Bang Ciko belum yakin itu bahwa PDIP masih sebagai check and balances di luar pemerintah sejauh ini.